Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Suara denting sendok yang beradu dengan mangkuk keramik terdengar pelan di sudut dapur yang remang. Nadine, dengan rambut yang hanya diikat asal, sedang telaten meniup bubur sumsum hangat sebelum menyuapkannya ke mulut sang ibu, Ibu Rahma. Di kursi roda itu, Ibu Rahma hanya bisa menatap putrinya dengan tatapan sendu. Tangan kanannya gemetar, sementara separuh wajahnya masih tampak kaku akibat serangan stroke ringan 6 bulan lalu. Sedikit lagi ya, Bu. Biar ibu cepat sehat dan bisa jalan lagi. Bisik Nadine lembut, memberikan senyum penyemangat yang sebenarnya menyembunyikan kelelahan luar biasa. Namun, ketenangan itu seketika pecah saat suara langkah kaki yang menghentak keras mendekat. Brak! Pintu dapur digebrak hingga mengenai dinding. Nadine, kamu tuli ya? Sudah jam berapa ini? Mana sarapan saya dan kopi untuk Randy? Teriak Ibu Sarah, sang ibu mertua. Ia berdiri dengan tangan berkacak pinggang, mengenakan daster sutra mahal yang dibelikan dari gaji anaknya. Matanya melotot tajam ke arah Ibu Rahma yang tampak terkejut hingga tersedak. Nadine segera mengusap bibir ibunya dengan tisu. Maaf, Bu. Tadi Nadine harus memandikan ibu dulu karena beliau tidak sengaja mengompol. Setelah ini Nadine siapkan sarapannya. Alasan terus. Setiap hari selalu saja si lumpuh ini yang jadi prioritas. Maki Ibu Sarah tanpa penyaringan. Ia melangkah mendekat. Hidungnya mengernyit jijik melihat kursi roda Ibu Rahma. Lihat itu. Baunya saja sudah tidak enak. Rumah ini jadi seperti bangsal rumah sakit gara-gara ada dia di sini. Harusnya kamu tahu diri. Nadine, kamu itu cuma menantu yang menumpang. Bawa ibu yang penyakitan pula. Bu, tolong jangan bicara begitu di depan ibu saya. Suara Nadine mulai bergetar. Ia berusaha menahan tangis demi menjaga perasaan ibunya. Randy sudah setuju kalau ibu tinggal di sini sementara sampai masa pemulihannya selesai. Ibu Sarah tertawa sinis. Sebuah tawa yang menusuk telinga. Randy setuju karena dia terlalu baik. Atau mungkin terlalu bodoh karena terjebak cinta buta padamu yang miskin ini. Kalau bukan karena anakku yang sukses bekerja di perusahaan besar, kalian berdua mungkin sudah mengemis di pinggir jalan. Nadine hanya terdiam, menundukkan kepala. Ia teringat bagaimana dulu ia meninggalkan pekerjaannya demi mengurus rumah tangga dan merawat ibunya. Ia merelakan segalanya untuk Randy. Namun, setahun terakhir, setelah Randy naik jabatan menjadi manajer pemasaran, sikap suaminya dan ibu mertuanya berubah total. Ia dianggap tak lebih dari seorang asisten rumah tangga yang tak digaji. Ibu Rahma, yang sejak tadi terdiam, tiba-tiba memegang tangan Nadine. Jari-jarinya yang lemah berusaha mencengkeram lengan putrinya. Matanya yang berkaca-kaca menatap Ibu Sarah dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan sekadar sedih, tapi ada kilatan kemarahan yang tertahan di balik keterbatasannya berbicara. Apa lihat-lihat? Mau marah? Tantang Ibu Sarah pada Ibu Rahma. Sadar diri, Bu Rahma. Anda itu beban. Anak Anda ini tidak menghasilkan uang sepeser pun. Semua nasi yang masuk ke tenggorokan Anda itu dibeli pakai keringat anak saya. Cukup, Bu. Nadine berdiri, melindungi ibunya. Nadine akan segera buatkan sarapan. Tolong berhenti menghina ibu saya. Ibu Sarah mendengus. Lalu menyambar gelas kosong di meja dan membantingnya ke lantai hingga hancur berkeping-keping. Bersihkan itu. Dan dalam 10 menit, kalau kopi Randy belum ada di meja makan, jangan harap kalian bisa makan siang hari ini. Ibu Sarah berlalu dengan angkuh. Nadine terduduk lemas di lantai. Air matanya akhirnya luruh juga. Ia mulai memunguti pecahan kaca itu dengan tangan gemetar. Ia tidak peduli jika tangannya teriris. Hatinya sudah jauh lebih hancur. Maaf. Suara parau keluar dari mulut Ibu Rahma. Ia menangis, meratapi nasib putrinya yang diperlakukan seperti budak di rumah suaminya sendiri. Nadine segera menghapus air mata ibunya. Enggak apa-apa, Bu. Nadine kuat. Yang penting ibu jangan banyak pikirannya. Nanti tensi ibu naik lagi. Nadine tidak tahu bahwa di balik diamnya sang ibu, ada sebuah rahasia besar yang sedang dihitung mundur. Ibu Rahma bukan hanya sekadar wanita tua yang malang.
Di dalam ingatannya yang masih tajam, ia mencatat setiap hinaan, setiap makian, dan setiap tetes air mata Nadine. Pagi itu, di dapur yang dingin, Nadine memasak dengan hati yang hancur, sementara Randy, sang suami, baru saja turun dari tangga dengan setelan jas rapi. Ia melewati dapur tanpa menyapa istrinya, bahkan tidak melirik ibu mertuanya yang sedang berjuang melawan sakit. Randy hanya sibuk dengan ponselnya, memeriksa target penjualan di PT Adidaya Group, tanpa menyadari bahwa orang yang memegang kunci nasib karirnya justru sedang dihina habis-habisan di rumahnya sendiri. Pecahan kaca di lantai telah dibersihkan, tapi luka di hati Nadine baru saja dimulai. Ia belum tahu bahwa badai yang lebih besar akan datang sore nanti, badai yang akan mengakhiri penderitaannya, namun dengan cara yang paling menyakitkan terlebih dahulu. Matahari mulai condong ke barat, membiaskan cahaya jingga yang masuk melalui celah-celah jendela ruang tengah. Namun, bagi Nadine, cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan kecemasan. Suasana di rumah terasa sangat mencekam sejak kepulangan Randy yang lebih awal dari biasanya. Suara bantingan pintu depan tadi sore sudah cukup menjadi sinyal bahwa badai besar sedang menuju ke arahnya. Nadine baru saja selesai mengganti pakaian Ibu Rahma dan mendudukannya kembali di kursi roda ketika suara teriakan Randy menggema dari ruang tamu. "Nadine, sini kamu." Nadine menarik napas panjang, mengusap punggung tangan ibunya lembut untuk menenangkan wanita tua itu, lalu melangkah menuju ruang tamu. Di sana, Randy berdiri dengan dasi yang sudah ditarik lepas, wajahnya merah padam. Di sampingnya, Ibu Sarah duduk di sofa sambil melipat tangan, wajahnya penuh provokasi, seolah baru saja selesai membisikkan racun ke telinga anaknya. "Ada apa, Mas? Kenapa teriak-teriak?" tanya Nadine pelan. "Ada apa kamu tanya?" Randy melempar tas kerjanya ke atas meja hingga menimbulkan suara dentuman keras. "Aku baru pulang, capek, stres karena urusan kantor. Dan ibu bilang kamu seharian ini malah bermalas-malasan dan terus-terusan mengurus ibumu sampai pekerjaan rumah terbengkalai. Kamu tahu tidak, bajuku untuk rapat besok belum disetrika." Nadine tertegun. "Mas, aku tadi sudah setrika semua baju. Mungkin ibu tidak lihat. Aku juga harus menyuapi ibu dan membantunya terapi jalan di halaman belakang." "Halah, alasan saja." Ibu Sarah menyela dengan suara melengking. "Randy, kamu lihat sendiri kan? Istrimu ini sekarang sudah tidak menganggap aku ada. Dia lebih mementingkan wanita lumpuh itu daripada melayani suaminya sendiri. Tadi saja, dia berani membantah saat aku minta dibuatkan teh. Itu tidak benar, Mas." Suara Nadine bergetar. "Cukup, Nadine. Aku sudah bosan mendengar keluhan ibu setiap hari tentang kamu," bentak Randy. Ia melangkah mendekati Nadine, tatapannya dingin dan penuh kejengkelan. "Sejak ibumu tinggal di sini, rumah ini jadi suram. Bau obat-obatan, kursi roda yang menghalangi jalan, dan kamu yang selalu terlihat kusam karena sibuk mengurusi dia. Aku ini manajer di PT Adidaya. Aku butuh istri yang bisa menyambutku dengan cantik, bukan perawat yang bau minyak kayu putih." Air mata Nadine jatuh tanpa bisa dibendung. "Mas, dia ibuku. Dia mertuamu juga. Dia sedang sakit. Mas, bagaimana bisa kamu bicara begitu?" Tiba-tiba, dari arah lorong, terdengar suara gesekan roda di lantai. Ibu Rahma muncul, berusaha menggerakkan kursi rodanya sendiri dengan tangan kirinya yang masih berfungsi terbatas. Wajahnya pucat, tapi matanya menatap Randy dengan kesedihan yang mendalam. "Randy." Suara Ibu Rahma terdengar parau dan tidak jelas, namun ia berusaha memanggil menantunya. Ibu Sarah bangkit dari duduknya dan berjalan menghampiri Ibu Rahma dengan langkah kasar. "Jangan panggil-panggil anak saya dengan mulutmu yang mencong itu. Kamu itu cuma beban di sini. Kamu tahu tidak? Gaji Randy itu habis jutaan tiap bulan cuma buat beli popok dan obatmu yang mahal itu. Kamu itu parasit." "Ibu, jangan." Nadine mencoba menghalangi mertuanya. Namun, Ibu Sarah justru semakin menjadi-jadi. Ia mendorong kursi roda Ibu Rahma hingga menabrak lemari pajangan. Prang! Sebuah vas bunga jatuh dan pecah di dekat kaki Ibu Rahma.
Wanita tua itu tersentak kaget. Napasnya tersengal-sengal karena ketakutan. Lihat ini. Gara-gara dia, barang mahal di rumah ini jadi pecah. Pekik Ibu Sarah. Ia kemudian menoleh pada Randy dengan dramatis. Randy, pilih sekarang. Kalau wanita lumpuh ini tetap ada di sini, ibu yang pergi. Ibu tidak tahan lagi hidup satu atap dengan orang cacat yang cuma bisa menghabiskan uang. Randy tampak kalap. Tekanan dari kantor dan provokasi ibunya membuat logikanya hilang. Ia menatap Nadine dengan penuh kebencian. Benar kata ibu. Keberadaan ibumu di sini cuma membawa sial bagi karierku. Aku merasa terbebani setiap kali pulang ke rumah ini. Mas, apa yang kamu katakan? Ingat, dulu saat kita baru menikah, ibuku yang membantu modal usaha sampinganmu sampai kamu bisa punya posisi sekarang. Nadine mencoba mengingatkan suaminya pada kebaikan masa lalu. Jangan sok pahlawan. Itu sudah lama sekali. Sekarang kenyataannya, ibumu itu cuma sampah yang menghambat hidupku. Randy berteriak tepat di depan wajah Nadine. Ia kemudian menunjuk ke arah pintu depan yang terbuka lebar. Kalimat yang paling ditakuti Nadine akhirnya keluar dari mulut pria yang dulu berjanji akan menjaganya selamanya. Menantu miskin. Urus saja ibumu yang lumpuh itu. Bawa dia pergi dari sini sekarang juga. Tak usah kembali ke rumah ini kalau dia masih bernapas. Pergi. Ibu Sarah tersenyum puas. Sebuah senyum kemenangan yang sangat kejam. Dengar itu? Cepat kemasi barang-barang rongsokanmu. Bawa ibumu yang tidak berguna ini keluar dari rumah anakku. Nadine mematung. Dadanya terasa sesak seolah pasokan oksigen di sekitarnya menghilang. Ia menoleh ke arah ibunya. Ibu Rahma tidak lagi menangis. Ia terdiam. Tubuhnya yang gemetar perlahan menjadi tenang. Ia menatap Randy dan Ibu Sarah bergantian dengan tatapan yang sangat tajam, seolah sedang merekam setiap inci wajah orang-orang yang telah menghinanya. Mas, kamu sungguh-sungguh mengusir kami? Suara Nadine melemah, hampir seperti bisikan. Iya. Keluar sekarang. Aku muak melihat drama kalian. Randy berbalik badan, enggan menatap istrinya lagi. Nadine menarik napas dalam. Sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang selama ini ia jaga dengan kesabaran, tiba-tiba patah. Ia tidak lagi memohon. Ia tidak lagi menangis terseduh-seduh. Dengan tangan yang kini mantap, ia memutar kursi roda ibunya. Baik, kita pergi, Bu. Ucap Nadine dengan nada suara yang berubah drastis. Dingin dan tegas. Ibu Rahma memegang tangan Nadine, lalu mengangguk pelan. Di tengah kekacauan itu, Ibu Rahma berhasil meraih tas kecil yang selalu tergantung di kursi rodanya. Di dalamnya, tersimpan sebuah benda yang selama ini sengaja ia sembunyikan dari semua orang di rumah itu. Sebuah ponsel pintar edisi terbatas dengan enkripsi tingkat tinggi. Saat Nadine mendorong kursi roda menuju kamar untuk mengambil sisa pakaian, Ibu Sarah masih sempat berteriak. Jangan bawa barang-barang yang dibeli pakai uang Randy. Bawa baju-baju kumalmu saja. Dasar benalu. Nadine tidak menyahut. Ia terus melangkah. Ia tahu, mulai detik ini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Dan ia juga tahu, bahwa kedua orang yang sedang tertawa merayakan pengusiran mereka itu, tidak akan pernah membayangkan kiamat kecil yang akan menimpa mereka besok pagi. Di dalam kamar, sambil memasukkan pakaian ke dalam tas kain seadanya, Nadine berlutut di depan ibunya. Maafkan Nadine, Bu. Nadine gagal menjaga ibu dari mereka. Ibu Rahma mengusap kepala Nadine dengan tangan kirinya. Ia mendekatkan wajahnya ke telinga Nadine dan membisikkan kata-kata yang membuat jantung Nadine berdegup kencang. Waktunya pulang ke istana kita. Nadine. Pak Hardy. Mata Nadine membelalak. Pak Hardy adalah nama pengacara keluarga sekaligus tangan kanan pemilik PT Adidaya Group. Nadine baru menyadari bahwa selama ini ibunya hanya sedang bermain peran untuk menguji siapa yang benar-benar tulus mencintainya saat ia sedang berada di titik terendah. Dan Randy, suaminya sendiri, baru saja gagal dalam ujian yang paling mematikan. Langit seolah ikut merasakan kepedihan hati Nadine. Awan hitam yang sejak tadi menggantung di langit Jakarta akhirnya tumpah, menurunkan hujan deras yang disertai angin kencang.
Di dalam rumah yang pernah ia anggap sebagai surga, Nadine dengan tergesa memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas kain besar. Ia tidak mengambil banyak, hanya pakaian dasarnya dan obat-obatan penting milik sang ibu. Sudah belum? Lama sekali. Seperti mau pindahan satu kampung saja. Teriak Ibu Sarah dari ambang pintu kamar. Ia berdiri sambil melipat tangan, memperhatikan Nadine dengan tatapan meremehkan. Ingat ya, perhiasan emas yang dulu Randy belikan untuk ulang tahunmu. Jangan berani-berani kau bawa. Itu dibeli pakai uang anakku. Nadine tidak menyahut. Ia bahkan tidak menoleh. Ia hanya fokus memakaikan jaket tebal ke tubuh Ibu Rahma dan menyelimuti kaki ibunya dengan kain wol. Ia tahu, dalam kondisi stroke, kedinginan bisa berakibat fatal. Ayo, Mas. Seret saja mereka keluar. Sebentar lagi teman-teman arisanku mau datang. Aku tidak mau mereka melihat ada tumpukan sampah di rumah ini. Perintah Ibu Sarah kepada Randy yang berdiri kaku di ruang tengah. Randy melangkah masuk. Wajahnya yang dulu sering memberikan kecupan hangat kini tampak seperti orang asing yang tak punya hati. Tanpa sepatah kata pun, ia menyambar gagang kursi roda Ibu Rahma dan mendorongnya dengan kasar menuju pintu depan. Mas! Pelan-pelan, Mas! Ibu bisa jatuh! Teriak Nadine histeris. Ia berlari mengejar sambil menjinjing tas kainnya. Randy tidak peduli. Ia mendorong kursi roda itu melewati ambang pintu hingga roda depannya terantuk kersen pintu dengan keras, membuat tubuh Ibu Rahma terguncang hebat. Begitu sampai di teras rumah yang mulai basah oleh tempias hujan, Randy melepaskan pegangannya. Pergi sekarang, ucap Randy dingin. Aku sudah muak menjadi pahlawan untuk kalian berdua. Carilah tempat tinggal lain, atau tidurlah di bawah jembatan. Aku tidak peduli lagi. Nadine berdiri di samping kursi roda ibunya. Tubuhnya seketika basah kuyup. Ia menatap Randy dengan pandangan yang menghancurkan. Mas, ini hujan deras. Ibu bisa sakit. Apa kamu sama sekali tidak punya nurani? Setidaknya biarkan kami menunggu hujan reda di teras ini. Enak saja. Ibu Sarah muncul di belakang Randy, membawa sebuah koper kecil berisi sisa barang Nadine lalu melemparkannya ke halaman rumah yang becek. Teras ini bagian dari rumah anakku. Aku tidak sudi tanah ini diinjak oleh pembawa sial seperti kalian. Pergi. Bra. Pintu depan dibanting tepat di depan wajah Nadine. Suara kunci yang diputar terdengar jelas, menandakan bahwa pintu itu telah tertutup rapat bagi mereka. Nadine berdiri mematung di bawah guyuran hujan yang semakin lebat. Air matanya menyatu dengan air hujan yang mengalir di pipinya. Ia memeluk bahu ibunya yang menggigil kedinginan. Nadine nak. Suara Ibu Rahma terdengar lirih. Nyaris tertelan suara petir. Sabar ya, Bu. Kita pergi dari sini. Nadine akan cari taksi. Ucap Nadine dengan suara bergetar. Ia mencoba mengeluarkan ponselnya. Namun tangannya terlalu basah dan gemetar. Di jalanan kompleks yang sepi, tak satu pun kendaraan lewat. Nadine terpaksa mendorong kursi roda ibunya sejauh 500 meter menuju gerbang utama kompleks di bawah hantaman hujan badai. Setiap langkahnya terasa berat. Kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit sesekali tergelincir di atas aspal yang licin. Ibu Rahma menengadah, membiarkan air hujan membasahi wajahnya yang kaku. Di saat itulah, Nadine melihat sesuatu yang tidak biasa. Ibunya tidak lagi tampak ketakutan atau sedih. Mata Ibu Rahma yang biasanya sayu kini memancarkan kekuatan yang sangat besar. Ada amarah yang dingin di sana. Amarah yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan besar namun sempat memilih untuk diam. Sesampainya di pinggir jalan raya, sebuah mobil hitam mewah bermerek Mercedes-Benz tiba-tiba melambat dan berhenti tepat di depan mereka. Nadine mengira itu adalah taksi yang ia pesan secara ajaib. Namun ia sadar mobil itu terlalu mewah. Pintu mobil terbuka. Seorang pria parubaya mengenakan setelan jas hitam mahal dan membawa payung besar bergegas turun. Wajahnya tampak sangat panik dan penuh rasa hormat. Ibu! Demi Tuhan, apa yang terjadi? Pria itu berseru. Nadine mengenali wajah itu. Pak Hardy. Pak Hardy adalah orang kepercayaan keluarganya sejak dulu.
Pria yang selama ini Nadine kira hanya seorang pengacara biasa yang membantu mengurus pensiunan ibunya. Pak Hardi segera memayungi Ibu Rahma, mengabaikan dirinya sendiri yang mulai basah. Cepat, masuk ke dalam mobil. Nona Nadine, bantu saya mengangkat ibu. Perintah Pak Hardi dengan suara tegas namun sopan. Di dalam mobil yang hangat dan beraroma kayu cendana, Nadine menyelimuti ibunya dengan handuk yang diberikan oleh sopir. Suasana hening sejenak. Hanya terdengar suara wiper mobil yang menyapu air hujan. Pak Hardi, bagaimana Bapak bisa tahu kami ada di sini? Tanya Nadine bingung. Pak Hardi menoleh dari kursi depan. Ia memegang sebuah ponsel. Ponsel yang tadi diambil Ibu Rahma dari tas kecilnya. Ibu Rahma mengirimkan sinyal darurat melalui aplikasi khusus perusahaan 15 menit yang lalu. Sinyal itu langsung terhubung ke sistem keamanan pusat Adidaya Group. Saya langsung melacak koordinat GPS ponsel ibu. Nadine menoleh ke arah ibunya. Ibu Rahma tampak memejamkan mata. Namun tangannya mencengkeram tangan Nadine dengan sangat kuat. Pak Hardi. Suara Ibu Rahma terdengar lebih jelas dari sebelumnya. Meski masih agak berat. Bawa kami ke Hotel Grand Astoria. Kamar Presiden Suite. Dan hubungi tim dokter pribadi. Baik, Bu. Jawab Pak Hardi tanpa ragu sedikit pun. Satu lagi, tambah Ibu Rahma. Matanya terbuka lebar, menatap lurus ke depan. Siapkan laporan keuangan. PT Adidaya. Khususnya pengeluaran. Untuk divisi pemasaran. Saya ingin tahu berapa banyak uang perusahaan yang digunakan Randy untuk membangun rumah yang tadi dia gunakan untuk mengusir saya. Nadine terpaku. Ia baru menyadari bahwa selama ini, ibunya tidak pernah benar-benar lumpuh total. Ibunya hanya sedang melakukan observasi mendalam tentang siapa saja orang-orang yang pantas berada di sekelilingnya saat ia kembali berkuasa nanti. Ibu, jadi selama ini ibu tahu semuanya? Tanya Nadine dengan suara pelan. Ibu Rahma menatap putrinya dengan penuh kasih sayang. Namun ada nada tegas dalam bicaranya. Nadine, ibu sengaja diam karena ibu ingin kamu melihat sendiri wajah asli suamimu. Ibu ingin kamu sadar bahwa cinta tidak boleh membuatmu buta dan membiarkan dirimu diinjak-injak. Ibu Rahma menghela napas panjang. Mulai besok, tidak akan ada lagi Nadine yang lemah. Dan untuk Randy serta ibunya, mereka akan belajar bahwa menghina orang yang salah adalah kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Mobil mewah itu melaju membelah kegelapan malam, meninggalkan kompleks perumahan menengah itu jauh di belakang. Di dalam hati Nadine, rasa sedihnya perlahan menguap, digantikan oleh bara api yang mulai menyala. Ia menatap tetesan air hujan di kaca jendela, membayangkan wajah Randy dan Ibu Sarah. Besok, saat matahari terbit, mereka akan menyadari bahwa orang yang mereka buang ke jalanan seperti sampah adalah orang yang memegang tali gantungan nasib mereka. Pengkhianatan Randy telah membangunkan raksasa yang sedang tidur, dan Nadine siap menjadi tangan kanan sang raksasa untuk menghancurkan mereka semua. Hotel Grand Astoria berdiri kokoh di pusat jantung Jakarta, sebuah menara kaca yang menjadi simbol kemewahan dan eksklusivitas. Disinilah, di lantai paling atas yang hanya bisa diakses dengan kartu khusus, Nadine dan Ibu Rahma kini berada. Kamar Presiden Suite itu lebih luas daripada rumah yang baru saja mengusir mereka. Lantainya berlapis marmer Carrara, dan jendela setinggi langit-langitnya menyuguhkan pemandangan lampu-lampu kota yang gemerlap di bawah guyuran hujan. Setelah tim dokter pribadi melakukan pemeriksaan menyeluruh dan memberikan suntikan vitamin serta fisioterapi ringan, Ibu Rahma tampak jauh lebih segar. Ia duduk di sofa beludru, mengenakan jubah sutra putih. Meskipun wajahnya belum sepenuhnya simetris, kewibawaan yang terpancar dari matanya mampu membuat siapapun di ruangan itu menunduk hormat. Nadine keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri. Ia mengenakan pakaian baru yang telah disiapkan oleh staf hotel, sebuah gaun tidur berbahan satin yang terasa sangat halus di kulitnya yang biasanya hanya bersentuhan dengan kain daster murah. Minumlah, Nadine. Kamu butuh ketenangan, ucap Ibu Rahma sambil menunjuk secangkir teh kamomil hangat di atas meja. Nadine duduk di samping ibunya, masih merasa seperti sedang bermimpi. Bu, Nadine benar-benar bingung. Selama ini Nadine mengira kita hanya punya uang pensiun ayah yang jumlahnya pas-pasan. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini?
Kenapa ibu membiarkan kita dihina selama berbulan-bulan di rumah itu? Ibu Rahma menghela napas panjang. Tatapannya menerawang ke arah jendela. Ayahmu membangun PT Adidaya Group dari nol. Sebelum dia meninggal, dia berpesan agar ibu menjaga perusahaan itu. Tapi jangan sampai perusahaan itu merusak karaktermu. Ibu ingin kamu menikah dengan pria yang mencintaimu karena dirimu, bukan karena tahta yang kamu miliki. Ibu Rahma meraih tangan Nadine. 6 bulan lalu, saat ibu kena serangan stroke, ibu melihat gelagat yang tidak baik dari Randy dan ibunya. Ibu merasa mereka mulai menunjukkan taringnya. Jadi, ibu sengaja memalsukan kondisi keuangan kita. Ibu ingin melihat, apakah saat ibu lumpuh dan kita miskin, mereka tetap memperlakukan kita sebagai keluarga. Dan hasilnya mereka gagal total, Bu. Sahut Nadine dengan suara getir. Lebih dari sekadar gagal, Nadine. Mereka telah melakukan penghinaan terhadap pemilik tunggal Adidaya Group. Dan dalam dunia bisnis, itu adalah tindakan bunuh diri. Suara Ibu Rahma kini terdengar sedingin es. Tiba-tiba, pintu suite diketuk pelan. Pak Hardi masuk membawa sebuah koper perak dan tablet di tangannya. Ia membungkuk hormat sebelum duduk di kursi seberang mereka. Laporannya sudah siap, Bu Rahma, ujar Pak Hardi. Ia membuka tabletnya dan menampilkan serangkaian data rumit. Seperti yang ibu curigai. Randy menggunakan posisinya sebagai manajer pemasaran untuk melakukan penggelapan dana secara halus. Rumah yang mereka tempati sekarang dibeli dengan mencatut dana vendor yang digelembungkan. Total kerugian perusahaan mencapai 5 miliar rupiah. Mata Nadine membelalak. 5 miliar? Mas Randy melakukan itu. Bukan hanya itu, Nona Nadine, tambah Pak Hardi. Ibu Sarah, mertua Anda, juga sering menggunakan kartu kredit perusahaan yang terhubung dengan akun Randy untuk belanja barang-barang mewah dan perhiasan. Mereka benar-benar menguras perusahaan seolah itu adalah milik pribadi. Ibu Rahma tersenyum tipis, sebuah senyuman yang mengandung ancaman. Bagus, itu mempermudah rencana kita. Nadine, apakah kamu masih mencintai pria itu? Nadine terdiam sejenak. Ia mengingat masa-masa awal mereka menikah. Saat Randy masih seorang staf biasa yang tampak manis. Namun, bayangan saat Randy menyeret kursi roda ibunya ke tengah hujan menghapus semua sisa cinta itu. Rasa sakit di hatinya kini telah mengkristal menjadi tekad. Cintaku sudah mati di teras rumah itu. Bu, di bawah hujan tadi, aku sudah memutuskan untuk tidak lagi menjadi Nadine yang lemah. Jawab Nadine tegas. Bagus, karena mulai besok, kamu akan menjadi orang yang paling ditakuti oleh Randy, kata Ibu Rahma. Pak Hardi, siapkan dokumen pengalihan kekuasaan sementara. Saya menunjuk Nadine sebagai pelaksana tugas CEO PT Adidaya Group. Umumkan kepada seluruh jajaran direksi bahwa pemegang saham mayoritas akan melakukan sidak besok pagi. Baik, Bu Rahma. Bagaimana dengan identitas Nona Nadine? Tanya Pak Hardi. Gunakan nama aslinya. Nadine Adidaya. Selama ini Randy hanya tahu namanya Nadine Rahmania. Dia tidak pernah tahu nama belakang keluarga kita karena saya yang menghapusnya dari semua dokumen pernikahan mereka. Jelas Ibu Rahma. Malam itu, transformasi dimulai. Nadine tidak lagi tidur dengan perasaan takut akan omelan ibu mertua. Ia tidur di atas kasur yang empuk. Namun otaknya bekerja keras memikirkan skenario pembalasan. Sementara itu, di sebuah rumah menengah di pinggiran kota, Randy dan Ibu Sarah sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka membuka botol sampanye murahan di ruang tamu. Akhirnya, Ren, rumah ini terasa lega tanpa bau obat-obatan wanita tua itu. Seru Ibu Sarah sambil mencoba sebuah kalung mutiara baru. Kalung yang sebenarnya dibeli dari uang hasil korupsi Randy. Iya, Bu. Aku juga sudah bosan melihat wajah sedih Nadine. Besok di kantor, aku akan minta sekretarisku untuk mencarikan kontak pengacara. Aku akan menceraikannya secepat mungkin. Sahut Randy sambil tertawa. Bagus. Kamu itu manajer sukses. Ren, kamu pantas mendapatkan istri yang selevel denganmu. Mungkin anak dari salah satu relasi bisnismu di Adidaya Group. Siapa tahu dengan begitu jabatanmu makin naik,
puji Ibu Sarah. Randy mengangguk penuh percaya diri. Kabarnya besok akan ada kunjungan dari pemilik perusahaan yang misterius itu. Kalau aku bisa mengambil hatinya, posisi direktur operasional pasti di tanganku, Bu. Randy tidak tahu bahwa pemilik misterius yang ia nantikan adalah wanita yang beberapa jam lalu ia usir di tengah hujan. Ia juga tidak menyadari bahwa setiap sen yang ia gunakan untuk membeli kenyamanan malam itu adalah tali yang sedang melilit lehernya sendiri. Pagi pun tiba. Nadine berdiri di depan cermin besar. Ia tidak lagi mengenakan daster atau kaos oblong yang pudar. Ia mengenakan powersuit berwarna biru navy yang dipotong sempurna, menonjolkan lekuk tubuhnya yang elegan namun berwibawa. Rambutnya ditata rapi, dan polesan lipstik merah gelap di bibirnya memberikan kesan dingin dan tak tersentuh. Ibu Rahma memperhatikan putrinya dari kursi roda dengan bangga. Ingat, Nadine, jangan beri mereka ampun. Di dunia ini, orang seperti mereka tidak butuh dikasihani, mereka butuh dihancurkan agar sadar diri. Nadine mengangguk. Ia memakai kacamata hitamnya dan melangkah keluar menuju lift pribadi. Di lobi hotel, 3 mobil hitam mengkilap sudah menunggu dengan pengawalan ketat. Tujuan kita, Pak Hardy? Tanya Nadine saat masuk ke dalam mobil. PT Adidaya Group. Nona. Semua staf sudah berbaris menunggu kedatangan Anda. Jawab Pak Hardy dengan senyum penuh arti. Nadine menyandarkan punggungnya di kursi kulit mobil. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat foto profil WhatsApp Randy yang masih terpajang di sana. Foto Randy yang sedang tersenyum sombong. Nadine menekan tombol blokir dengan mantap. Permainan dimulai. Mas Randy, gumam Nadine pelan. Gedung pencakar langit PT Adidaya Group tampak lebih megah dari biasanya pagi ini. Karpet merah telah digelar di lobi utama. Barisan staf berpakaian rapi berdiri kaku dengan wajah cemas sekaligus penasaran. Desas-desus tentang kedatangan pemilik asli perusahaan yang selama ini menjadi sosok misterius telah menyebar sejak subuh. Semua orang tahu, Adidaya Group dikelola oleh Dewan Direksi, namun pemilik saham mayoritasnya adalah seorang janda konglomerat yang tidak pernah muncul di publik selama 5 tahun terakhir. Di tengah barisan manajer, Randy berdiri dengan dada dibusungkan. Ia mengenakan jam tangan Rolex, yang dibeli dari uang selisih pengadaan vendor, dan memastikan rambutnya tertata sempurna. Tenang saja, semuanya. Bisik Randy kepada beberapa rekan manajernya. Aku sudah menyiapkan presentasi terbaik. Siapapun pemiliknya, dia pasti akan terkesan dengan pencapaian divisiku tahun ini. Randy merasa berada di puncak dunia. Setelah mengusir Nadine dan ibunya semalam, ia merasa seolah sebuah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Ia merasa bebas, muda, dan siap menjadi bintang di perusahaan ini. Tiba-tiba, deru mesin mobil mewah terdengar dari pintu depan. 3 mobil Rolls-Royce hitam berhenti tepat di depan lobi. Pak Hardy, sang pengacara senior yang biasanya hanya berkomunikasi lewat surat elektronik dengan para direktur, turun dari mobil pertama dan bergegas membukakan pintu mobil kedua. Sepatu stiletto berwarna perak mengkilap menyentuh lantai marmer terlebih dahulu. Kemudian, seorang wanita keluar dengan keanggunan yang mematikan. Seluruh lobi mendadak sunyi. Napas Randy seolah terhenti di tenggorokan. Wanita itu mengenakan setelan jas high-end berwarna biru navy yang sangat pas di tubuhnya. Rambutnya yang biasanya hanya diikat asal, kini disanggul rapi dengan gaya modern chic. Wajahnya dipoles riasan yang tegas namun elegan, menonjolkan tulang pipi yang tinggi dan tatapan mata yang tajam di balik kacamata hitam bermerek. Tidak mungkin. Gumam Randy pelan. Suaranya bergetar. Itu tidak mungkin Nadine. Randy mengucek matanya berulang kali. Wanita itu memang sangat mirip dengan Nadine, istrinya yang semalam ia usir seperti anjing jalanan. Namun, wanita di depannya ini memancarkan aura kekuasaan yang begitu besar. Sangat berbeda dengan Nadine yang biasanya berbau bawang dan minyak kayu putih. Nadine melangkah masuk ke lobi dengan langkah mantap. Di sampingnya, Pak Hardy berjalan setengah langkah di belakang sebagai tanda hormat. Nadine melepas kacamata hitamnya tepat saat ia berdiri di depan barisan para manajer. Matanya menyapu ruangan, hingga akhirnya berhenti tepat di wajah Randy yang kini sudah pucat pasi seputih kertas. Nadine tidak tersenyum.
Ia hanya menatap Randy selama 3 detik. 3 detik yang terasa seperti hukuman mati bagi pria itu, sebelum akhirnya beralih ke arah direktur utama. Selamat pagi, Ibu Nadine Adidaya. Sapa direktur utama dengan membungkuk dalam. Selamat datang di kantor pusat. Suatu kehormatan bagi kami menerima kunjungan pelaksana tugas CEO pagi ini. Terima kasih, Pak Gunawan. Suara Nadine terdengar jernih, tenang, dan sangat berwibawa. Mari langsung menuju ruang rapat utama. Saya tidak suka membuang waktu. Randy merasa dunianya berputar. Nadine Adidaya? Nama belakang itu. Adidaya adalah nama pendiri perusahaan ini. Mengapa ia begitu bodoh tidak pernah menyadarinya selama 3 tahun pernikahan mereka? Selama ini Nadine hanya mengaku sebagai anak yatim dari keluarga sederhana. Saat rombongan Nadine berjalan menuju lift eksekutif, Randy yang dilanda kepanikan luar biasa mencoba keluar dari barisan. Nadine! Nadine, tunggu! Teriak Randy tanpa sadar. Langkah Nadine terhenti. Pak Hardy dan para penjaga keamanan segera menghadang Randy. Pak Gunawan, sang direktur utama, menatap Randy dengan marah. Manajer Randy, apa yang kamu lakukan? Jaga sopan santunmu di depan pimpinan. Nadine berbalik perlahan. Ia menatap Randy yang kini tampak kecil dan malang. Ada apa, Manajer Randy? Apakah kita pernah saling kenal? Randy tergagap. Keringat dingin membasahi dahinya. Ini aku, Mas Randy, suamimu. Apa-apaan sandiwara ini? Sejak kapan kamu jadi CEO? Beberapa staf mulai berbisik-bisik. Nadine hanya mengangkat sebelah alisnya. Ia melangkah mendekati Randy, membuat pria itu mundur selangkah karena terintimidasi. Suami! Nadine tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat dingin di telinga Randy. Setahu saya, pria yang semalam mengusir seorang wanita tua sakit di tengah hujan badai bukan lagi seorang suami, melainkan seorang pengecut yang tidak punya harga diri. Nadine mendekatkan wajahnya ke telinga Randy, berbisik dengan nada yang hanya bisa didengar oleh pria itu. Nikmati jabatanmu untuk beberapa menit terakhir ini, Randy. Karena setelah rapat ini selesai, kamu akan merindukan saat-saat kamu masih punya tempat untuk bernaung. Nadine kembali tegak, menatap Pak Hardy. Pak Hardy, pastikan keamanan menjaga agar orang-orang yang tidak berkepentingan tidak mengganggu rapat saya. Termasuk manajer yang kurang disiplin ini. Baik, Nona Nadine. Jawab Pak Hardy tegas. Nadine melanjutkan langkahnya masuk ke lift. Pintu lift tertutup, menyisakan Randy yang berdiri mematung di tengah lobi sementara rekan-rekannya mulai menjauh darinya. Seolah dia membawa wabah penyakit. Di dalam lift, napas Nadine sempat memburu. Ini adalah pertama kalinya ia bersikap sekeras itu. Namun, setiap kali keraguan muncul, ia teringat wajah ibunya yang menggigil kedinginan semalam. Ia teringat bagaimana Ibu Sarah memaki ibunya dengan sebutan, lumpuh, dan sampah. Sampai di lantai paling atas, Nadine disambut oleh ruang rapat yang megah. Di sana, data-data keuangan perusahaan sudah terpampang di layar besar. Pak Gunawan, kita mulai dengan divisi pemasaran, ucap Nadine sambil duduk di kursi kebesaran CEO. Saya menemukan banyak ketidakkonsistenan dalam laporan biaya vendor selama 1 tahun terakhir. Dan saya ingin tahu, mengapa seorang manajer pemasaran bisa memiliki gaya hidup yang jauh melampaui gajinya. Di ruang bawah, Randy berlari menuju meja kerjanya dengan panik. Ia segera mencoba menghapus beberapa file di komputernya. Namun aksesnya sudah dikunci. Ia mencoba menelepon ibunya. Halo, Ibu. Ibu harus dengerin aku. Teriak Randy saat sambungan terhubung. Ada apa sih, Randy? Ibu lagi di toko perhiasan ini. Mau tukar tambah kalung yang kemarin. Sahut Ibu Sarah dengan santai. Jangan beli apa-apa, Bu. Pulang sekarang. Nadine. Nadine itu pemilik Adidaya Group. Dia ada di sini. Dia CEO-nya. Hening di seberang telepon. Apa? Kamu mabuk ya? Nadine itu cuma menantu miskin yang sekarang mungkin lagi mengemis di pinggir jalan sama ibunya yang penyakitan itu. Ibu bodoh. Dia baru saja mematikan akses kerjaku. Kita dalam masalah besar, Bu.
Kalau dia tahu soal uang perusahaan yang kupakai buat bangun rumah itu, kita bisa masuk penjara. Tepat saat itu, dua orang petugas keamanan berpakaian safari hitam berdiri di depan meja Randy. "Manajer Randy, Anda dipanggil ke ruang rapat utama. Sekarang," ucap salah satu petugas dengan nada yang tidak menerima penolakan. Randy menjatuhkan ponselnya. Di seberang telepon, suara Ibu Sarah masih terdengar memanggil-manggil namanya. Namun Randy sudah tidak bisa mendengar apapun kecuali detak jantungnya yang berpacu liar. Ia tahu, pintu keberuntungan yang selama ini ia nikmati dengan cara kotor, kini sedang tertutup rapat dan terkunci dari luar oleh tangan istrinya sendiri. Nadine di atas sana, sedang menunggu dengan berkas pemecatan di tangannya. Ruang rapat utama PT Adidaya Group yang berada di lantai 45 tampak seperti sebuah pengadilan tinggi pagi itu. Meja oval panjang berbahan kayu mahoni yang mengkilap dikelilingi oleh jajaran direksi dan dewan komisaris. Di ujung meja, di kursi tertinggi, Nadine duduk dengan tenang. Ia membolak-balik lembaran audit forensik yang baru saja diserahkan oleh tim keuangan independen. Suasana sangat sunyi, hanya terdengar suara pendingin ruangan dan gesekan kertas. Tak lama kemudian, pintu besar ruang rapat terbuka. Dua petugas keamanan mengawal Randy masuk ke dalam. Randy melangkah dengan kaki gemetar. Kemejanya yang tadi pagi tampak sangat rapi, kini sudah basah oleh keringat dingin. Ia menatap ke sekeliling ruangan dan melihat wajah-wajah petinggi perusahaan yang biasanya ia sapa dengan hormat, kini menatapnya dengan pandangan jijik dan penuh celaan. "Silakan duduk, Manajer Randy." Suara Nadine memecah keheningan. Nadanya datar, namun memiliki kekuatan yang mampu membuat nyali Randy menciut. Randy duduk di kursi paling ujung, berhadapan langsung dengan Nadine di kejauhan meja. "Nadine, maksudku, Ibu Nadine, tolong, ini pasti salah paham. Aku bisa jelaskan semuanya." Nadine meletakkan berkas audit ke meja dengan suara plak yang cukup keras, membuat Randy tersentak. "Sebutkan bagian mana yang salah paham, Randy?" Nadine bertanya sambil menatap tajam. "Apakah salah paham tentang manipulasi anggaran kampanye pemasaran sebesar 3 miliar rupiah? Atau tentang pengadaan barang fiktif dari perusahaan cangkang yang ternyata atas nama ibumu, Sarah Wijaya? Ataukah salah paham tentang rumah mewah di perumahan elit yang kamu beli bulan lalu? Padahal gaji manajermu tidak akan cukup untuk membayar uang mukanya sekalipun." Randy membuka mulutnya, namun tak ada kata yang keluar. Tenggorokannya terasa kering seperti gurun pasir. "Pak Gunawan, Direktur Utama," menyahut dengan nada geram. "Randy, kami sudah menaruh kepercayaan besar padamu. Tapi ternyata kamu menggunakan sistem keuangan perusahaan seperti mesin ATM pribadimu sendiri. Kamu bukan hanya mencuri uang perusahaan, kamu mencuri dari masa depan ribuan karyawan di sini. Aku melakukannya untuk keluargaku." Randy akhirnya berteriak dalam keputusasaan. "Nadine, kamu tahu sendiri bagaimana ibu ingin kita hidup mewah. Aku melakukan ini juga untukmu." Nadine tertawa sinis, sebuah tawa yang membuat para direktur di ruangan itu bergidik. "Untukku? Randy, jangan melawak. Kamu melakukan ini untuk memuaskan keserakahan ibumu dan harga dirimu yang palsu. Kamu mengusir ibuku yang sedang sakit, menghinanya sebagai beban dan sampah, sementara kamu membiayai kemewahan ibumu dengan uang milik ibuku. Tidakkah kamu merasa sangat menjijikkan?" Randy menunduk, tangannya mengepal di bawah meja. "Nadine, tolong, aku suamimu. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Aku akan kembalikan uangnya. Aku janji." "Rumah? Rumah yang mana?" Nadine berdiri dari kursinya. Ia berjalan perlahan mengitari meja, mendekati Randy. "Rumah yang kamu tempati itu dibangun di atas tanah milik anak perusahaan Adidaya Group. Dan karena kamu sudah melakukan pelanggaran berat, perusahaan telah membatalkan hak huni dan hak milik tanah tersebut karena perolehan dana yang ilegal. Jadi, rumah itu sudah bukan milikmu lagi sejak 1 jam yang lalu." Wajah Randy berubah dari pucat menjadi abu-abu. "Apa? Kamu tidak bisa melakukan itu. Ibu ada di sana." "Oh, ibumu." Nadine tersenyum tipis. "Pak Hardy, tolong tampilkan layar monitor 2.
Pak Hardi menekan tombol di tabletnya. Layar besar di ruang rapat kini menampilkan rekaman CCTV real-time dari depan rumah Randy. Di sana, terlihat beberapa petugas keamanan perusahaan sedang memasang garis pembatas dan beberapa petugas kepolisian sedang berbicara dengan Ibu Sarah. Ibu Sarah tampak berteriak-teriak histeris, masih mengenakan perhiasan mewahnya, sambil mencoba memukul petugas. Ia kemudian terlihat diseret keluar dari gerbang karena mencoba menyerang petugas yang menyita kunci rumah. "Ibu!" gumam Randy lemas. Air mata mulai mengalir di pipinya. Nadine berdiri tepat di belakang Randy, membungkuk sedikit untuk membisikkan kalimat yang menghancurkan sisa-sisa pertahanan pria itu. "Kemarin malam, kamu membiarkan ibuku kedinginan di bawah hujan. Sekarang, giliran ibumu yang merasakan bagaimana rasanya diusir dan kehilangan segalanya di depan umum. Adil, bukan?" Nadine kembali ke kursinya dan mengambil sebuah map berwarna merah. Berdasarkan bukti-bukti penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan penyalahgunaan wewenang, saya, Nadine Adidaya, selaku pelaksana tugas CEO PT Adidaya Group, menyatakan bahwa Randy Wijaya dipecat secara tidak hormat. Nadine melemparkan surat pemecatan itu ke depan wajah Randy. "Dan karena jumlah kerugian perusahaan sangat besar, kami tidak hanya berhenti pada pemecatan. Pak Hardi sudah menyerahkan seluruh bukti ke pihak berwajib. Polisi sudah menunggumu di lobi bawah," tambah Nadine dengan nada final. Randy jatuh terduduk di lantai, bersimpuh di depan semua orang. "Nadine, ampuni aku. Aku mengaku salah. Tolong jangan laporkan ke polisi. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan jadi pelayanmu. Tolong." Nadine menatapnya dengan tatapan kosong, seolah Randy hanyalah debu yang mengganggu pandangannya. "Dulu, saat ibuku memohon agar tidak dihina, apa kamu mendengarnya? Kamu justru menyebutnya sampah. Sekarang, silakan nikmati hasil dari perbuatanmu sendiri." Nadine memberi isyarat kepada petugas keamanan. "Bawa dia keluar. Dia sudah tidak punya urusan lagi di gedung ini." Randy diseret keluar dari ruang rapat sambil terus berteriak memanggil nama Nadine. Namun suaranya perlahan menghilang saat pintu kedap suara itu tertutup kembali. Nadine terdiam sejenak, mengatur napasnya yang sempat tidak stabil. Para direktur memberikan tepuk tangan kecil atas ketegasannya. Namun Nadine hanya mengangkat tangan, meminta ketenangan. "Pak Gunawan, lanjutkan agenda rapat. Saya ingin audit menyeluruh di semua divisi. Saya tidak ingin ada, Randy, yang lain di perusahaan ayah saya," perintah Nadine. Selesai rapat, Nadine kembali ke ruangannya. Ia duduk di kursi CEO yang besar, menatap foto ayahnya yang ada di atas meja. Tak lama kemudian, ponselnya bergetar. Sebuah pesan video dari Pak Hardi masuk. Video itu memperlihatkan Randy yang sudah diborgol, dimasukkan ke dalam mobil polisi di lobi gedung, disaksikan oleh ratusan karyawan yang dulu menghormatinya. Di sampingnya, Ibu Sarah juga dibawa ke mobil yang sama dengan wajah yang hancur karena terus menangis dan berteriak. Nadine meletakkan ponselnya. Ia merasa lega, namun ada sedikit rasa pahit yang tersisa. Bukan karena ia menyesal, tapi karena ia menyadari betapa uang dan kekuasaan bisa mengubah seseorang menjadi monster seperti Randy. Ia kemudian menghubungi ibunya lewat panggilan video. Wajah Ibu Rahma muncul di layar. Tampak jauh lebih tenang dan sehat. "Sudah selesai, Bu," ucap Nadine lembut. "Ibu bangga padamu, Nadine," jawab Ibu Rahma. "Keadilan sudah ditegakkan. Sekarang, saatnya kita fokus memulihkan kesehatan ibu dan membangun kembali apa yang sempat rusak." "Iya, Bu. Nadine akan segera pulang ke hotel. Besok, kita akan pindah ke rumah lama ayah." Nadine mematikan ponselnya, berdiri, dan berjalan menuju jendela besar yang menghadap kota Jakarta. Ia tahu, babak penderitaannya telah berakhir, dan babak baru sebagai wanita berdaya baru saja dimulai. Randy dan ibunya mungkin sudah kalah, namun langkah hukum untuk memastikan mereka membayar setiap sen yang mereka curi baru saja dimulai di meja hijau. 3 minggu telah berlalu sejak peristiwa dramatis di kantor pusat PT Adidaya Group. Bagi Randy dan Ibu Sarah, 3 minggu itu terasa seperti neraka yang pindah ke dunia.
Mereka tidak lagi tinggal di rumah mewah berpilar tinggi, melainkan di sebuah rumah kontrakan sempit di gang sempit yang pengap. Semua aset mereka, mobil, tabungan, hingga perhiasan yang dibeli dari uang perusahaan, telah disita sebagai jaminan ganti rugi atas penggelapan dana. Pagi itu, udara terasa sangat panas. Ibu Sarah duduk di lantai beralaskan tikar pandan, meratapi nasibnya sambil memandangi tangannya yang kini polos tanpa cincin berlian. "Randy, bagaimana ini? Pengacara yang kita sewa kemarin bilang dia tidak mau bantu lagi kalau kita tidak bayar sisanya." Keluh Ibu Sarah dengan suara serak karena terlalu banyak menangis. Randy, yang tampak jauh lebih kurus dengan rambut berantakan, hanya menatap kosong ke dinding tembok yang berjamur. "Pakai apa bayarnya, Bu? Semua rekeningku diblokir. Aku sekarang jadi buronan perusahaan. Statusku tersangka, Bu." Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras mengejutkan mereka. Seorang pria berseragam dinas berdiri di depan pintu membawa sebuah map besar berwarna kuning. "Atas nama Randy Wijaya?" tanya petugas itu dingin. Randy mengangguk ragu. Petugas itu menyerahkan map tersebut. "Ini surat panggilan dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Gugatan cerai atas nama Nadine Adidaya. Sidang pertama dijadwalkan 3 hari lagi." Setelah petugas itu pergi, Randy membuka map itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya bukan hanya gugatan cerai biasa. Nadine menuntut hak asuh penuh jika mereka punya anak. Namun dalam konteks ini Nadine menuntut pemutusan hubungan total, dan yang paling mengerikan, gugatan sita marital dan ganti rugi imaterial. "Dia mau menceraikan aku sekarang? Saat aku sedang di bawah." Randy berteriak frustrasi, meremas kertas itu. "Ini kesempatan, Randy." Ibu Sarah tiba-tiba bangkit. Matanya berbinar dengan rencana picik. "Datang ke sidang itu. Menangislah di depan hakim. Katakan kamu hilaf. Kalau dia menceraikanmu, kamu harus minta harta Gonogini. Dia itu CEO sekarang. Hartanya pasti ratusan miliar. Kalau kamu dapat 10% saja, kita bisa kaya lagi." Randy menatap ibunya dengan tatapan tidak percaya. "Ibu masih memikirkan uang? Dia punya Pak Hardi, pengacara paling ganas di negeri ini. Coba saja dulu. Siapa tahu Nadine masih punya sisa cinta," desak Ibu Sarah. 3 hari kemudian, di Pengadilan Agama, Randy datang dengan kemeja lama yang belum disetrika, berusaha menunjukkan wajah paling merana yang bisa ia buat. Ia berharap bisa menarik simpati hakim, atau lebih baik lagi, menarik simpati Nadine. Namun, harapannya hancur saat melihat iring-iringan mobil mewah berhenti di depan gedung pengadilan. Nadine turun dari mobil dengan sangat anggun. Ia mengenakan setelan jas putih tulang yang melambangkan kemurnian dan kemenangan. Di sampingnya, Ibu Rahma tampak duduk di kursi roda otomatis yang canggih, digerakkan oleh tangannya sendiri yang sudah jauh lebih kuat. Randy mencoba mendekat saat Nadine berjalan menuju ruang sidang. "Nadine, tolong dengarkan aku dulu." Para pengawal Nadine segera menghalangi Randy. Nadine berhenti, menurunkan sedikit kacamata hitamnya, dan menatap Randy dari atas ke bawah dengan tatapan mual. "Jangan sebut namaku dengan mulutmu itu, Randy. Kita bicara di dalam," ucap Nadine singkat. Di dalam ruang sidang, suasana sangat formal. Hakim memulai persidangan dengan agenda mediasi. "Saudara Randy, apakah Anda menerima gugatan cerai dari saudari Nadine?" tanya hakim. Randy berdiri dengan suara bergetar. "Yang mulia, saya keberatan. Saya masih mencintai istri saya. Semua yang saya lakukan kemarin adalah kehilafan karena tekanan ekonomi. Saya mohon, beri saya kesempatan untuk memperbaiki semuanya." Nadine hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang sangat merendahkan. Pak Hardi kemudian berdiri, meletakkan sebuah alat perekam dan tumpukan foto di meja hakim. "Yang mulia," ujar Pak Hardi dengan suara menggelegar. "Kami memiliki bukti rekaman suara dan video di mana saudara Randy secara sadar dan tanpa paksaan mengusir klien kami dan ibunya yang sedang sakit di tengah hujan badai. Di sini juga ada bukti bahwa saudara Randy telah melakukan perzinahan dengan beberapa wanita selama menjabat sebagai manajer, menggunakan uang hasil korupsi."
Randy mematung. Ia lupa bahwa Nadine kini memiliki akses ke semua data digitalnya. Dan terkait permintaan gonogini yang diajukan pihak tergugat dalam jawaban tertulisnya. Lanjut Pak Hardy, kami mengajukan penolakan mutlak. Berdasarkan bukti audit, tidak ada satupun harta yang dihasilkan Randy yang berasal dari sumber yang sah. Semuanya adalah uang curian dari perusahaan keluarga klien kami. Justru, kami menuntut Randy untuk membayar ganti rugi atas kerusakan moral yang dialami Ibu Rahma sebesar 10 miliar rupiah. Ibu Sarah yang duduk di kursi penonton tiba-tiba berdiri dan berteriak. Tidak adil. Nadine itu kaya raya. Dia harus berbagi dengan suaminya. Kamu menantu durhaka. Nadine, kamu mau membiarkan kami mati kelaparan? Diam, bentak hakim sambil mengetuk palu. Hadirin harap tenang atau saya keluarkan dari ruang sidang. Nadine kemudian meminta izin kepada hakim untuk berbicara. Ia berdiri, menatap Randy dan Ibu Sarah bergantian. Randy, Ibu Sarah, kalian bicara soal keadilan. Nadine melangkah sedikit ke depan. Keadilan adalah saat aku harus melihat ibuku tersedak bubur karena dibentak olehmu, Bu Sarah. Keadilan adalah saat aku harus mendorong kursi roda di tengah hujan karena anakmu malu punya mertua lumpuh. Kalian tidak menginginkan pernikahan ini. Kalian hanya menginginkan uangku. Dan sekarang, setelah kalian tahu siapa aku sebenarnya, kalian bicara soal cinta. Nadine mengeluarkan sebuah map kecil dari tasnya. Ini adalah surat pernyataan dari kepolisian. Hari ini, setelah sidang ini selesai, status Randy resmi dinaikkan menjadi terdakwa atas kasus penggelapan. Dan untuk Ibu Sarah, Anda juga dilaporkan atas penadahan barang-barang hasil kejahatan. Wajah Ibu Sarah mendadak pucat. Ia terduduk lemas di kursinya. Aku tidak butuh sepeser pun darimu, Randy. Tapi aku akan pastikan kamu tidak punya sepeser pun untuk memulai hidup baru. Kamu akan membayar semuanya dari balik jeruji besi, tegas Nadine. Hakim mengetuk palu. Mengingat bukti-bukti yang sangat kuat tentang kekerasan psikis, penelantaran, dan tindak pidana, mediasi dinyatakan gagal total. Gugatan cerai Nadine dikabulkan secara prinsipil hari itu juga. Saat keluar dari ruang sidang, Randy mencoba meraih kaki Nadine, bersimpuh di lantai koridor pengadilan yang ramai. Nadine, ampuni aku. Aku mohon, cabut laporannya. Aku akan jadi budakmu, Nadine. Nadine berhenti sejenak, menatap suaminya yang kini bersimpuh di kakinya. Posisi yang dulu sering Nadine rasakan saat memohon agar ibunya jangan diusir. Dulu aku memohon padamu untuk sedikit saja memiliki rasa kemanusiaan. Tapi kamu tidak punya, ujar Nadine dingin. Sekarang, aku hanya melakukan apa yang kamu ajarkan padaku, membuang sampah pada tempatnya. Nadine melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangnya, polisi sudah bersiap dengan borgol. Ibu Sarah berteriak histeris saat melihat anaknya diseret masuk ke mobil tahanan. Sementara ia sendiri juga dibawa untuk pemeriksaan lebih lanjut. Ibu Rahma yang melihat semua itu dari kursi rodanya hanya menghela napas panjang. Ia memegang tangan Nadine yang kini sudah berada di dalam mobil. Sudah selesai satu beban, Nak? Belum, Bu. Aku ingin memastikan mereka tidak hanya kehilangan harta, tapi juga kehilangan kehormatan yang selama ini mereka sombongkan. Jawab Nadine dengan mata yang memancarkan tekad baja. Mobil mewah itu melaju meninggalkan pengadilan. Sementara di belakang mereka, keluarga Wijaya yang dulu angkuh kini hancur berkeping-keping di bawah kaki kebenaran yang baru saja terungkap. Matahari pagi itu bersinar terik, seolah ingin menyoroti setiap sudut kehancuran yang akan menimpa keluarga Wijaya. Di sebuah kompleks perumahan kelas menengah yang selama ini menjadi kebanggaan Ibu Sarah, suasana mendadak ramai oleh kerumunan warga dan aparat. Sebuah truk besar terparkir di depan gerbang rumah bernuansa emas itu. Beberapa petugas dari pengadilan, didampingi oleh tim hukum PT Adidaya Group dan pihak kepolisian, berdiri tegak di depan pintu. Pak Hardy memimpin di depan, memegang tumpukan surat sita yang telah ditandatangani oleh hakim. Silakan dilakukan pengosongan, perintah Pak Hardy dengan suara baritonnya yang tegas. Di dalam rumah, Ibu Sarah sedang berusaha menyembunyikan beberapa tas branded dan perhiasan ke dalam sebuah koper tua di bawah tempat tidur. Wajahnya sembab.
Rambutnya yang biasanya tertata rapi kini kusut masai. Ia mengira dengan status Randy yang ditahan, ia masih bisa menikmati sisa-sisa harta di rumah itu. Namun, ia salah besar. Brak! Pintu depan dibuka paksa setelah ketukan berulang kali tidak diindahkan. Ibu Sarah Wijaya, sapa Pak Hardi saat melihat wanita itu berdiri gemetar di ruang tengah. Berdasarkan putusan sela pengadilan terkait kasus penggelapan dana dan gugatan ganti rugi imaterial, rumah ini beserta seluruh isinya resmi disita oleh negara untuk dikembalikan kepada pihak penggugat, yaitu Nadine Adidaya. Tidak, kalian tidak boleh melakukan ini. Ini rumah anakku, jerit Ibu Sarah. Ia berlari mencoba menghalangi petugas yang mulai menempelkan stiker bertuliskan, dalam pengawasan sita jaminan, pada sofa kulit dan TV layar lebar di sana. Rumah ini dibeli dengan uang haram, Nyonya. Timpal Pak Hardi tanpa belas kasihan. Bahkan pakaian yang Anda kenakan sekarang pun, jika terbukti dibeli menggunakan kartu kredit perusahaan, seharusnya kami lucuti. Tepat pada saat itu, sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan rumah. Nadine turun dengan langkah tenang. Ia tidak lagi mengenakan baju kerja, melainkan pakaian kasual yang sangat mahal, sebuah tunik sutra berwarna krem yang elegan. Ia melangkah masuk ke dalam rumah yang pernah menjadi tempatnya dihina setiap hari. Bagaimana rasanya, Bu Sarah? Tanya Nadine pelan. Suaranya menggema di ruang tamu yang mulai kosong karena barang-barang mulai diangkut keluar. Ibu Sarah menoleh. Matanya merah penuh kebencian. Kamu benar-benar iblis. Nadine, kamu tega menghancurkan kami sampai ke dasar tanah. Apa kamu tidak ingat aku ini pernah jadi ibu mertuamu? Nadine berjalan mendekati sebuah bingkai foto besar di dinding, foto pernikahan dirinya dan Randy. Dengan satu gerakan santai, Nadine menjatuhkan bingkai itu ke lantai hingga kacanya hancur berantakan. Ibu mertua. Nadine tertawa dingin. Seorang ibu mertua tidak akan membiarkan menantunya mengemis di bawah hujan. Seorang ibu mertua tidak akan memaki mertuanya sendiri yang sedang sakit dengan sebutan lumpuh. Anda bukan ibu bagi saya. Anda hanyalah parasit yang kebetulan melahirkan pria pengecut. Nadine kemudian menunjuk ke arah koper yang disembunyikan Ibu Sarah di dekat kakinya. Buka koper itu. Tidak, ini milik pribadiku. Atas isyarat dari Nadine, petugas keamanan segera mengambil koper tersebut dan membukanya. Isinya adalah tumpukan perhiasan emas, jam tangan mewah, dan beberapa gepok uang tunai. Pak Hardi, tolong periksa nota pembelian perhiasan ini, kata Nadine. Pak Hardi memeriksa tabletnya. Semua perhiasan ini dibeli di toko emas, Kencana, pada tanggal 15 bulan lalu, menggunakan akun dana representasi divisi pemasaran. Ini adalah barang bukti kejahatan. Nadine menatap Ibu Sarah yang kini jatuh terduduk di lantai, menangis meraung-raung. Anda pikir bisa lari dengan sisa rampokan ini? Semua ini akan dikembalikan ke kas perusahaan untuk membayar gaji karyawan yang bonusnya tidak cair karena ulah anakmu. Satu persatu, barang-barang di rumah itu diangkut. Sofa tempat Ibu Sarah biasa duduk sambil memerintah Nadine, meja makan tempat Nadine sering mendapatkan sisa makanan, hingga tempat tidur mewah tempat Randy beristirahat setelah seharian berbohong, semuanya dikosongkan. Para tetangga yang dulu sering mendengar Ibu Sarah menyombongkan kekayaan anaknya kini berbisik-bisik di depan gerbang. Ternyata hasil korupsi ya. Kasihan menantunya dulu sering dikatai miskin, ternyata bos besar. Memang roda itu berputar, yang sombong pasti tumbang. Bisikan-bisikan itu masuk ke telinga Ibu Sarah, membuatnya merasa lebih sakit daripada kehilangan hartanya. Harga dirinya yang setinggi langit kini hancur lebur di depan orang-orang yang dulu ia rendahkan. Nadine, tolong. Ibu Sarah merangkak mendekati kaki Nadine. Beri aku sedikit uang untuk makan. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Randy di penjara. Aku harus tinggal di mana? Nadine menunduk, menatap wanita yang dulu sangat ia takuti itu. Dulu, saat aku memohon agar ibu jangan diusir karena ibu tidak punya tempat tinggal lain, apa jawaban Anda? Anda bilang, urus saja ibumu yang lumpuh, tak usah kembali ke sini. Sekarang, kalimat itu aku kembalikan kepada Anda.
Nadine mengeluarkan selembar uang Rp10.000 dari sakunya dan menjatuhkannya ke lantai, tepat di depan wajah Ibu Sarah. Itu untuk ongkos angkot menuju panti sosial. Hanya itu yang pantas Anda dapatkan dari saya, ucap Nadine tajam. Nadine berbalik dan melangkah keluar tanpa menoleh sedikit pun. Di luar, ia menghirup udara segar yang sudah tidak lagi terasa menyesakkan. Ia melihat petugas mulai menggembok gerbang rumah tersebut dengan rantai besar. Nadine masuk ke dalam mobilnya, di mana Ibu Rahma sudah menunggu. Ibunya memegang tangan Nadine, memberikan kekuatan. Sudah selesai, Nak? Tanya Ibu Rahma. Rumahnya sudah dikosongkan, Bu. Semua aset sudah kembali ke perusahaan. Randy akan segera menghadapi sidang tuntutan minggu depan. Aku ingin dia membusuk di penjara minimal 10 tahun. Jawab Nadine dengan mata yang dingin namun tenang. Kamu melakukan hal yang benar. Terkadang, memaafkan bukan berarti membiarkan kejahatan tanpa hukuman. Mereka harus belajar bahwa setiap tetes air mata yang mereka paksa keluar dari mata orang lain memiliki harga yang sangat mahal, ujar Ibu Rahma bijak. Mobil itu pun melaju pergi. Nadine melihat dari kaca spion Ibu Sarah yang berdiri di pinggir jalan dengan tas kain seadanya. Tampak linglung dan dihancurkan oleh kenyataan. Tak ada lagi kemewahan. Tak ada lagi kesombongan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat di tengah debu jalanan yang menyengat. Perjalanan Nadine untuk memulihkan kehormatan keluarganya hampir mencapai puncaknya. Sekarang, ia fokus pada satu hal terakhir, memastikan Randy mendapatkan hukuman maksimal di pengadilan dan memulai hidup baru bersama ibunya tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Ruang sidang utama pengadilan negeri kini penuh sesak. Kasus penggelapan dana di PT Adidaya Group menjadi konsumsi publik setelah media mencium skandal keterlibatan menantu dari pemilik perusahaan yang misterius. Randy Wijaya duduk di kursi pesakitan dengan rompi tahanan berwarna oranye yang kontras dengan kulitnya yang kini tampak kusam dan pucat. Tidak ada lagi setelan jas mahal atau aroma parfum mewah. Yang ada hanyalah aroma keputusasaan. Di kursi saksi, Nadine berdiri dengan anggun. Setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah paku yang memaku peti mati karir dan kebebasan Randy. Ia membeberkan semua bukti, mulai dari aliran dana ke rekening rahasia hingga rekaman percakapan saat Randy merencanakan pengalihan aset perusahaan. Terdakwa bukan hanya mencuri uang, ucap Nadine sambil menatap lurus ke arah hakim, mengabaikan tatapan memohon dari Randy. Dia mencuri kepercayaan dan menghancurkan martabat keluarga saya demi ego pribadinya. Setelah kesaksian Nadine selesai, hakim memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk menyampaikan pembelaan terakhir atau pledau. Randy bangkit dengan kaki yang lemas. Ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk membantah bukti, karena bukti itu terlalu sempurna, melainkan untuk melakukan upaya terakhir, memohon belas kasihan. Nadine. Suara Randy parau, pecah oleh isak tangis yang tertahan. Aku tahu aku salah. Aku dibutakan oleh ambisi dan tekanan dari ibuku. Tapi demi kenangan kita selama 3 tahun ini, tolong cabut tuntutanmu. Aku tidak akan kuat di penjara. Nadine. Aku mohon. Randy bahkan nekat melangkah keluar dari tempat duduknya, mencoba berlutut di tengah ruang sidang menuju ke arah Nadine. Para petugas keamanan dengan sigap menahannya. Aku masih suamimu secara agama. Nadine. Ingat janji kita dulu. Teriak Randy histeris saat tubuhnya ditekan kembali ke kursi. Nadine menoleh perlahan. Matanya tidak menunjukkan kemarahan, hanya kekosongan yang dalam. Janji itu sudah kamu bakar sendiri saat kamu membiarkan ibuku menggigil di bawah hujan. Randy, di mataku, kamu sudah mati sejak malam itu. Hakim mengetuk palu dengan keras. Terdakwa harap tenang. Berdasarkan bukti-bukti yang tidak terbantahkan, pengadilan menyatakan Randy Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan, dan pencucian uang. Suasana mendadak senyap saat hakim membacakan vonis. Menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 5 miliar rupiah. Jika denda tidak dibayar, maka hukuman ditambah 2 tahun penjara. Seluruh aset yang disita akan dikembalikan kepada PT Adidaya Group. Tok, tok, tok. Suara palu hakim terdengar seperti dentang lonceng kematian bagi Randy.
Ia jatuh tersungkur dari kursinya, meraung seperti binatang yang terluka. Di kursi penonton, Ibu Sarah yang kini tampak tua dan renta juga pingsan seketika. Tak ada satupun mantan rekan kantor atau teman arisannya yang datang menolong. Mereka semua menjauh seolah keluarga Wijaya adalah wabah yang mematikan. Nadine bangkit dari duduknya. Tidak sudi melihat drama keluarga itu lebih lama lagi. Ia melangkah keluar dari ruang sidang, diiringi oleh Pak Hardi dan tim pengawalnya. Di koridor, para wartawan menyerbu dengan berbagai pertanyaan. Namun Nadine hanya memberikan satu pernyataan singkat. Keadilan mungkin datang terlambat. Tapi ia tidak pernah meleset dari sasarannya. Hari ini, saya menutup buku masa lalu saya. Ucapnya tegas sebelum masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Ibu Rahma sudah menunggu. Ia sudah bisa duduk tegak tanpa bantuan banyak bantal lagi. Senyumnya tenang. Sudah berakhir, Bu. 12 tahun. Lapor Nadine sambil menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Itu adalah waktu yang cukup bagi dia untuk merenungi setiap inci kesombongannya. Jawab Ibu Rahma lembut. Sekarang, tinggalkan amarah itu di gedung ini, Nadine. Jangan biarkan kebencian pada mereka menetap di hatimu terlalu lama. Karena itu hanya akan merusak kebahagiaanmu di masa depan. Nadine mengangguk. Ia merasakan beban yang selama ini menghimpit pundaknya perlahan terangkat. Namun, ia tahu masih ada satu hal yang harus ia lakukan untuk benar-benar menutup bab ini. Sore harinya, Nadine pergi ke rumah lamanya. Rumah yang dulu ia tinggali bersama Randy dan kini telah kosong total. Ia melihat sebuah kursi roda tua yang tertinggal di gudang belakang. Kursi roda manual yang dulu ia gunakan untuk mendorong ibunya keluar dari rumah itu di tengah hujan. Nadine mengambil korek api. Ia membakar kursi roda kayu tua itu di halaman belakang. Saat api melahap kayu kering tersebut, bayangan-bayangan penghinaan, makian Ibu Sarah, dan pengkhianatan Randy seolah ikut terbakar dan menjadi abu yang diterbangkan angin. Ia melihat ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Hardi masuk. Ibu Sarah telah dibawa ke rumah singgah dinas sosial karena tidak ada keluarga yang mau menampungnya. Semua kerabat menjauh. Nadine mematikan layar ponselnya. Ia tidak merasakan kepuasan yang jahat, hanya perasaan lega bahwa setiap orang akhirnya berada di tempat yang seharusnya. Penyesalan Randy yang meraung di penjara dan kesendirian Ibu Sarah di hari tua adalah konsekuensi yang mereka tulis sendiri. Kini, Nadine siap menyambut hari esok. Bukan sebagai menantu miskin yang teraniaya, melainkan sebagai Nadine Adidaya, wanita yang berhasil melindungi kehormatan ibunya dan mengambil kembali tahta yang memang miliki keluarganya. Setahun telah berlalu sejak badai besar itu meluluh lantakkan hidup Nadine. Kini, di sebuah kediaman megah bergaya kolonial milik keluarga Adidaya, suasana pagi terasa begitu damai. Tidak ada lagi bau obat-obatan yang menyesakkan atau suara makian yang menyakitkan telinga. Yang terdengar hanyalah kicauan burung di taman belakang dan suara gemericik air mancur yang menenangkan. Di paviliun belakang, Ibu Rahma tampak sedang berlatih berjalan tanpa bantuan alat apapun. Ia melangkah perlahan namun pasti di atas rumput hijau yang basah oleh embun. Kelumpuhan yang dulu dijadikan bahan ejekan oleh keluarga Randy kini tinggal sejarah. Kekuatan kemauan dan pengobatan terbaik telah mengembalikan fungsi tubuhnya hampir sepenuhnya. Satu langkah lagi. Bu, Ibu hebat, seru Nadine sambil bertepuk tangan bangga. Ibu Rahma tersenyum lebar. Wajahnya tampak 10 tahun lebih muda. Lihat, Nadine, Ibu benar-benar bisa berdiri tegak lagi. Tuhan memang tidak tidur. Nadine menghampiri ibunya dan memeluknya erat. Hari ini adalah hari istimewa. Bukan hanya karena kemajuan kesehatan ibunya, tapi juga karena PT Adidaya Group baru saja mencatatkan laba tertinggi sepanjang sejarah di bawah kepemimpinan Nadine sebagai CEO tetap. Ia berhasil membersihkan sisa-sisa budaya korupsi yang ditinggalkan Randy dan mengubah perusahaan menjadi tempat kerja yang manusiawi. Bagaimana kabar mereka, Nak? Tanya Ibu Rahma tiba-tiba saat mereka duduk bersantai di teras sambil menikmati teh melati. Nadine menghela napas pelan, bukan karena sedih, tapi karena ia merasa informasi itu sudah tidak lagi mempengaruhi emosinya. Pak Hardi memberi laporan kemarin. Banding Randy ditolak mentah-mentah. Dia tetap harus menjalani masa tahanan penuh. Kabarnya,
Dia menjadi bulan-bulanan di penjara karena sifatnya yang masih saja angkuh. Sementara itu, Ibu Sarah. Nadine terdiam sejenak. Ibu Sarah sekarang tinggal di panti jompo milik yayasan sosial. Kondisi mentalnya menurun drastis. Dia sering berhalusinasi, merasa masih tinggal di rumah mewah dan terus memanggil-manggil pelayan untuk melayaninya. Tidak ada satupun kerabat Wijaya yang mau menjenguk mereka. Ibu Rahma mengangguk pelan. Penjara yang paling menyiksa bukanlah jeruji besi, melainkan pikiran kita sendiri saat menyadari bahwa kita telah kehilangan segalanya karena kesombongan. Percakapan mereka terhenti saat seorang asisten rumah tangga datang membawa sebuah kotak kayu besar. Nona Nadine, ini ada kiriman dari bagian hukum perusahaan. Barang-barang terakhir yang tersisa dari penyitaan aset. Nadine membuka kotak itu. Di dalamnya terdapat sisa-sisa dokumen pernikahan dan beberapa foto lama. Di tumpukan paling bawah, Nadine menemukan sebuah kalung mutiara yang dulu pernah ia pinjamkan kepada Ibu Sarah, kalung pemberian ayahnya. Ia mengambil kalung itu, membersihkannya dari debu, dan memakaikannya ke leher ibunya. Ini milik ibu. Sekarang sudah kembali ke tempat yang seharusnya, ucap Nadine. Sore harinya, Nadine mengadakan acara syukuran sederhana di rumahnya. Ia mengundang anak-anak dari panti asuhan dan beberapa karyawan teladan dari kantor. Nadine ingin merayakan kebahagiaannya dengan berbagi, sesuatu yang dulu sangat dilarang oleh Ibu Sarah karena dianggap membuang-buang uang. Dalam pidato singkatnya, Nadine berdiri di depan para tamu dengan penuh percaya diri. Dulu, saya pernah diberitahu bahwa saya tidak berharga. Saya pernah diusir karena dianggap beban. Namun, saya belajar bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh bagaimana orang lain memperlakukannya, melainkan oleh bagaimana ia bangkit setelah dijatuhkan, ucap Nadine dengan suara yang mantap. Terima kasih kepada ibu saya, yang mengajarkan bahwa kesabaran adalah senjata paling mematikan bagi kejahatan. Tepuk tangan meriah membahana. Di sudut ruangan, Pak Hardi menatap Nadine dengan bangga. Ia melihat sosok almarhum Pak Adidaya dalam diri Nadine, tegas namun memiliki hati yang luar biasa luas. Setelah acara selesai, Nadine duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia teringat kembali malam saat ia didorong keluar ke tengah hujan badai. Jika malam itu tidak terjadi, mungkin ia masih menjadi wanita lemah yang terus ditindas. Pengusiran itu ternyata adalah pintu menuju kebebasannya. Ia mengeluarkan ponselnya dan melihat sebuah notifikasi berita ekonomi di layar. Nadine Adidaya, sosok pemimpin wanita paling berpengaruh tahun ini. Ia tersenyum tipis, lalu mematikan ponselnya. Ia tidak lagi butuh pengakuan dari dunia, karena pengakuan terpenting sudah ia dapatkan dari dirinya sendiri dan senyuman ibunya. Kini, Nadine bukan lagi menantu miskin yang urusannya hanya dapur dan makian. Ia adalah pemilik tahtanya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa meski seseorang bisa merampas rumahmu, merampas kebahagiaanmu, dan menghina fisikmu, mereka tidak akan pernah bisa merampas takdir yang sudah digariskan oleh Sang Pencipta. Nadine melangkah masuk ke dalam rumah, menutup pintu balkon, dan mematikan lampu. Kegelapan masa lalu telah benar-benar sirna, digantikan oleh cahaya masa depan yang cerah dan penuh harapan. Di rumah itu, hanya ada cinta, kedamaian, dan martabat yang terjaga. Tamat.